Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bu Marsyofiati serta Pak Ikhwan selaku dosen mata kuliah SBM. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi pada SMKN 16 Jakarta. Kelompok kami terdiri dari Alfi Lutfiani, lalu Anissa Maulidina, saya sendiri, lalu Khairunisa Azara Bali. Nah, pada SMK Negeri 16 Jakarta ini terdapat sejarah ya. Jadi sejarahnya ini semula bernama Semea 16 Jakarta, berdiri pada tanggal 2 Juni 1969 yang beralamat di Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat. Nah, pada tahun 1970, lokasi sekolah pindah di Jalan Tanah Taman Amir Ramzah Jakarta Pusat sampai sekarang Dikbud nomor 036 1977 tanggal 7 Maret 1977 tentang perubahan nomenklatur 16 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 16 Jakarta sampai sekarang. Lalu secara fisiknya bangunan gedung juga mengalami perubahan, mulai dari rehab sebagian dengan bangunan satu lantai menjadi dua lantai, dan kini bangunan SMK 16 Jakarta merupakan bangunan baru 4 lantai yang megah dan asri. Lalu SMK Negeri 16 Jakarta ini memiliki visi dan misi. Visinya itu adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan berwawasan lingkungan menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Lalu misinya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengoptimalkan pendidikan karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi keahlian. Lalu yang keempat, menumbuhkan jiwa wirausaha peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bersih, asri, dan sehat. Nah, tujuan SMK Negeri 16 Jakarta ini yang pertama, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi agar mampu mengembangkan diri, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga memperoleh prestasi yang membanggakan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih, agar mampu berkarir dan gigih serta selalu bersikap profesional. Lalu yang kelima, menanamkan jiwa wirausaha kepada peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, ini struktur organisasi yang ada di SMK Negeri 16 Jakarta. Lalu selanjutnya ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Lalu di silabus ini ada langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama ini mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Lalu yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Ketiga, mengembangkan kegiatan. Keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Kelima, menentukan jenis penilaian. Keenam, menentukan alokasi waktu. Ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, ini ada contoh silabus pembelajaran ya. Jadi, yang di dalamnya itu ada KI, terus di tabel-tabel itu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, lalu ada materi pokoknya, terus alokasi waktunya, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta sumber belajar. Seperti ini contohnya. Lebih lanjutnya lagi ada di makalah laporan observasi. Selanjutnya ini menggambarkan prosedur dan
pengorganisasian pelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajarannya sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Lalu RPP ini mempunyai fungsi. Fungsinya itu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan belajar dan berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, ini contoh RPP-nya. Terdapat kompetensi inti, terus kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajarannya, terus ada pendekatan atau metode, terus alat media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru tersebut, terus sumber belajar yang digunakan, seperti internet. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini kita akan bahas mengenai program tahunan dan contohnya. Boleh di next? Prota sendiri atau program tahunan sendiri ini definisinya adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program tahunan ini juga merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, dalam penyusunan prota ini, guru memiliki jumlah jam mengajar sendiri untuk mata pelajaran yang harus dikuasai dari banyaknya jam mengajar. Guru juga harus bisa mengalokasikan waktu tersebut dan menyusunnya menjadi program tahunan untuk dijalankan pada awal tahun ajaran baru selama 1 tahun ke depan. Nah, penyusunan ini tidak dilakukan sembarangan dan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti banyaknya materi pelajaran, terus seberapa lama peserta didik dapat memahami materi pelajaran tersebut per bab, terus dan lain-lainnya. Program tahunan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan guru dalam mengajar serta dampaknya juga terhadap administrasi pembelajaran seperti RPP, program semester, silabus dan lainnya. Boleh di next? Di sini ada contoh prota atau program tahunan. Di sini ada alokasi waktunya per bulannya. Oke, selanjutnya ada program semester. Boleh di next? Pengertian dari program semester ini adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester ini mengenai bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Dalam penyusunan program ini harus dibuat di awal ajaran baru, di mana program semester adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun dan 1 semester untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, guru OTKP ini menyusun program semester dengan memperhitungkan jumlah minggu dan jam efektif, mendistribusikan jam efektif per KD, dan mendiskusikan program semester tersebut dengan guru OTKP lainnya. Boleh di next. Dan ini contoh dari program semesternya. Kurang lebih sama kayak program tahunan. Boleh next. Nah, selanjutnya ini ada pekan efektif. Pekan efektif sendiri merupakan perhitungan jumlah keseluruhan dari pekan atau pertemuan dari pembelajaran selama setahun. Rincian pekan efektif ini juga memuat jumlah pekan efektif, efektif fakultatif, dan pekan tidak efektif dalam 1 tahun ajaran pendidikan. Rincian pekan efektif ini merupakan perhitungan jumlah dari kalender pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah sebelumnya. Dan ini ada contoh pekan efektif. Jadi per bulannya ada minggu efektif sama hari belajar efektif.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya adalah kurikulum 2013. Jadi pengertian dari kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang menekankan agar materi pelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Juga perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa dan tentunya sangat diperlukan pendidikan karakter. Untuk konsep dasar kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan faktor-faktor yang pertama tantangan internal. Antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Lalu ada tantangan eksternal, antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Dan yang kelima adalah penguatan materi. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada aspek landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan ini berakar pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat eksperimentalisme, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, pandangan filsafat eksistensialisme, dan romantik naturalisme. Lalu ada landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku dan teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab 4 bagian kedua pasal 7 ayat 1 dan 2. Lalu yang ketiga ada aspek konseptual. Aspek ini mencakup relevansi model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar dan outcome belajar serta cakupannya. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada komponen pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ini ada komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Klasifikasi tujuan pendidikan itu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Ada tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Bisa di next. Selanjutnya ada komponen isi. Nah, komponen isi ini adalah isi program kurikulum dengan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Bisa di next. Nah, selanjutnya juga ada komponen metode. Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Bisa di next. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini dalam pengertian terbatas adalah evaluasi kurikulum yang dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, sedangkan dalam pengertian lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa 27 kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Bisa di next. Ada selanjutnya kurikulum merdeka. Oh, agak nggak kelihatan ya. Selanjutnya ada pengertian kurikulum merdeka belajar. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu kemunculan kurikulum merdeka belajar juga menunjang tersebar luasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada konsep kurikulum merdeka.
kemunculan kurikulum Merdeka Belajar itu seperti yang tadi disebutkan menunjang tersebar luasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada di 3T. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh kaum akademis saat ini adalah dengan menggiatkan kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat yang mampu mengembangkan pengetahuan, kekreatifan, kemampuan dalam berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan kecakapan dalam menggunakan perangkat yang berbasis teknologi. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kurikulum 2013, yaitu pembahasannya. Bisa di next. Nah, di SMK 16 sendiri ini terdapat revisi kurikulum 2013. Jadi, berikut adalah hasil revisi dan pengembangan kurikulum yang dilakukan. Di sini ada halaman depan ya, di kata pengantar, terus juga di bab 1 juga ada latar belakang, landasan yuridis. Next. Di bab 2 juga ada visi misi SMK 16, ruang lingkup atau cakupan mata pelajaran. Juga ada bab 3, yaitu struktur kurikulumnya, pengembangan silabusnya, kriteria penilaian kuantitatif, juga ada penilaian hasil belajar, kriteria ketuntasan minimal, dan juga ada kriteria kenaikan kelas. Next. Lalu ada analisis dan evaluasi pembelajaran daring, proses pembelajaran blended learning di masa new normal, lalu ada mata pelajaran tambahan, ada juga literasi, dan di bab 4 juga ada kalender pendidikan yang direvisi. Dan di bab akhir, bab 5, ada kesimpulan dan juga saran. Next. Nah, di sini ada struktur kurikulum dari OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, sesuai dengan SK Dirjen ya, nomor 07-D.D5-KK-2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, sebagai berikut, kita ambil dari bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahliannya manajemen perkantoran, kompetensi keahliannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau TKP. Nah, di sini terdapat mata pelajaran, juga ada alokasi waktunya, ada muatan nasional, ada juga C2 dasar program keahlian, juga ada kompetensi keahlian. Next. Nah, bisa dilihat lagi teman-temannya. Situ juga ada keterangannya di mana ada bintang 1, mulok mitigasi kebencanaan terintegrasi mata pelajaran IPA, misalkan di C1. Terus bintang 2-nya mulok seni tari Betawi terintegrasi mata pelajaran seni budaya. Bintang 3, mulok pencaksilat Betawi terintegrasi mata pelajaran PJOK. Next. Nah, penilaian hasil belajar. Nah, selama masa pandemi COVID-19, maka proses penilaian yang dilakukan oleh SMK Negeri 16 juga menggunakan penilaian daring atau online nih. Di antaranya ada penilaian hariannya, penilaian tengah semester atau akhir semester, UTK, ujian tengah kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, ujian sertifikasi kompetensi, asesmen nasional, juga pelaporan hasil belajar. Nah, namun pada saat pembelajaran tatap muka ataupun penuh pada masa new normal saat ini, maka sistem penilaiannya juga akan dikolaborasikan antara luring dan daring oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Next. Sini ada KKM ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, langkah-langkah penetapan KKM di SMK 16 ini sebagai berikut. Yang pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Yang kedua, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 4 aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, kondisi satuan pendidikan, dan analisis hasil penilaian. Lalu, untuk memudahkan analisis setiap indikator, maka penetapan KKM dilakukan dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria yang telah disepakati oleh guru mata pelajaran. Nih, di sini ada aspek yang dianalisis ya. Terus juga ada kriteria dan skala penilaiannya.
Lalu, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran yang disahkan oleh Kepala SMK 16 untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM yang ditetapkan disosialisasikan lagi nih kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, maupun dinas pendidikan. Lalu KKM ini juga dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Next. Lalu ada kriteria kenaikan dan kelulusan kelas. Nah, secara umum, peserta didik di SMK 16 ini dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, penentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas ditentukan melalui rapat Dewan Guru yang terdiri dari seluruh guru mata pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Lalu ada juga rapat Dewan Guru, yang dimana dapat mengubah kriteria kenaikan kelas melalui musyawarah mufakat. Apabila pada musyawarah tidak diperoleh kemufakatan, maka ditentukan dengan aklamasi. Lalu yang kedua, kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 ini mengacu kepada Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Lalu ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Lalu ada panduan penilaian pada sekolah menengah kejuruan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Dilanjut Permendikbud nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Next. Lalu ada kriteria kenaikan kelas untuk kelas 11 dan kelas 12 peserta didik dinyatakan naik kelas apabila peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester nih, dibuktikan dengan dokumen laporan hasil belajar. Lalu, presentase minimal kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran adalah 90% dari kehadiran wajib, dengan ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa, maksimal 12 hari selama 2 semester. Juga peserta didik memiliki sikap yang diwujudkan dengan kriteria karakter sekurang-kurangnya baik. Deskripsi ekstrakurikuler pramuka dalam kategori baik, lalu latihan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan mempertimbangkan seluruh KI atau KD yang belum tuntas pada semester ganjil. Harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir semester genap. Lalu peserta didik tidak memiliki lebih dari 2 nilai di bawah KKM untuk semua mata pelajaran, baik nilai pengetahuan maupun keterampilan. Next. Nah, selanjutnya, peserta didik juga tidak memiliki nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran kelompok C2 dan C3. Nah, peserta didik juga yang kelas 11 ini wajib mengikuti PKL atau praktik kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari tempat PKL. Lalu, peserta didik juga tidak memenuhi kriteria di atas dinyatakan tidak naik jenjang tingkat berikutnya. Dilanjut, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas melalui rapat pleno Dewan Guru SMK 16 Jakarta. Sekolah dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik kemampuan dan kebutuhan sekolah melalui rapat Dewan Guru. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Perlu dicatat, peserta didik yang dinyatakan tinggal kelas ini diberikan kesempatan lagi nih, mengulang di tingkat dan kompetensi keahlian yang sama. Pengunduran diri peserta didik dari satuan pendidikan mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Next. Nah, peserta didik dinyatakan lulus dari SMK 16 setelah memenuhi kriteria sebagai berikut. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh pembelajaran semester 1 sampai 5 sesuai dengan kriteria kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan lulus apabila memperoleh deskripsi sikap perilaku minimal baik. Terus juga telah mengikuti seluruh rangkaian ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Lulus ujian sekolah dengan kriteria yang ditetapkan. Serendah-rendahnya 55 dari hasil ujian sekolah, tertulis atau praktik, dengan rata-rata nilai mata pelajaran ujian sekolah minimal 60. Nah, bobot soalnya pilihan ganda ujian sekolah adalah 60% dan soal uraian 40%. Nah, ketentuan di atas tidak berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kelulusan peserta didik ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Guru SMK 16 Jakarta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kurikulum Merdeka untuk SMKN 16 Jakarta. Boleh di next?
Untuk kurikulum Merdeka SMKN 16 Jakarta itu, capaian pembelajaran kurikulum merdekanya berdasarkan keputusan BSKAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Boleh di next. Adapun capaian pembelajaran kurikulum Merdeka SMKN 16 Jakarta. Nah, ini capaiannya ini berbeda-beda ya di setiap program keahlian. Nah, yang pertama ada program keahlian desain komunikasi visual. Pada akhir fase F atau kelas 11 dan kelas 12, peserta didik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merancang visual suatu proyek desain komunikasi visual melalui metode perancangan secara sistematis serta mengoperasikan aplikasi komputer desain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, capaian apa saja sih yang diperlukan oleh program keahlian desain komunikasi visual? Di antaranya itu ada seperti bisa desain cetak, perancangan identitas, fotografi dan videografi, desain grafis lingkungan, desain antarmuka atau user interface, user experience, website dan aplikasi, desain gerak, seni sekuensial, dan lain yang terkait dengan desain komunikasi visual. Kemudian ada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada akhir fase E atau kelas 10, peserta didik mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang dipilihnya, sehingga mampu memiliki gambaran karir dan rencana pengembangan diri di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang sesuai dengan bakat, minat, dan rencana atau passion. Nah, di program keahlian ini, peserta didik diharapkan bisa pada aspek soft skill-nya itu, peserta didik mampu menerapkan budaya kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Lalu, mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari solusi, serta konsisten dalam menerapkan budaya kerja dalam layanan bisnis. Sedangkan pada aspek hard skill-nya, peserta didik mampu menerapkan elemen-elemen kompetensi pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Boleh di next. Yang ketiga ada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pada fase E atau kelas 10, peserta didik akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang materi-materi dasar akuntansi dan keuangan lembaga, sehingga terbangun rencana atau passion. Nah, rencana pengembangan diri dan kebanggaan terhadap profesi akuntansi dan keuangan lembaga. Selain itu, pada akhir fase E, peserta didik harus dapat memahami aspek hard skill dan mampu menerapkan elemen-elemen kompetensi dari mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga, serta soft skill-nya yang menggambarkan profil peserta didik yang memiliki integritas yang tinggi, gigih, berpikir kritis, konsisten, mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, berpenampilan menarik, serta mampu mengelola pekerjaan dengan memanajemen waktu yang baik. Kemudian yang keempat ada program keahlian pemasaran. Pada akhir fase E atau kelas 10 SMK, peserta didik akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai program keahlian pemasaran, memiliki gambaran karir dan rencana pengembangan diri di bidang pemasaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan rencana atau passion. Kemudian, peserta didik juga harus mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam elemen-elemen mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Boleh di next. Selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kan kurikulum SMK Negeri 16 Jakarta mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana prinsip merdeka belajar yang berpusat pada peserta didik ini memperhatikan kodrat zaman, alam, dan cipta untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, jadi pelajar Pancasila itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai
pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada 6 ciri utama dari pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ini adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik ini memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Terdapat 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ciri yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini elemen kunci dari kebinekaan global itu meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ciri yang ketiga itu bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini seperti kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian ada ciri yang keempat, yaitu mandiri. Mandiri ini terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian ciri yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini elemennya ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada ciri yang terakhir adalah kreatif, di mana kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Boleh next. Jadi kesimpulan dari hasil observasi yang kelompok kami lakukan di SMKN 16 Jakarta ini, jadi kurikulum merupakan sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar, supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Observasi dilaksanakan di SMKN 16 Jakarta yang bertempat di Jalan Taman Amir Hamzah nomor 2, RT 2 RW 4, Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 10320. Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi bahan objek observasi dari mata kuliah strategi belajar mengajar ini sudah memiliki program unggul, visi misi yang terlaksana dengan baik. Kurikulum yang digunakan sekolah tersebut ialah kurikulum 2013 serta pengajaran yang terlaksana di sekolah tersebut mengikuti dengan RPP yang tersedia. Boleh di next. Sekian presentasi dari hasil observasi SMKN 16 Jakarta yang kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.